nggak ngerti gue caranya gimana. Halo Sobat Si, jumpa lagi dengan Minsi nih. Nah, dari video awal tadi, kira-kira Sobat Si merasakan apa nih saat mendengar itu? Apakah Sobat Si merasakan itu sebagai sebuah kebisingan? Nah, sekarang kalau Sobat Si berada di lingkungan seperti itu, kira-kira Sobat Si bakal kayak gimana nih? Apakah Sobat Si akan tetap bertahan? Atau memilih untuk pindah saja? Sobat sih, tahu nggak sih apa itu polusi suara? Apakah Sobat sih memahaminya dengan gangguan suara seperti bunyi knalpot brong yang nyaring? Atau seperti tetangga yang sedang menyalakan musik dengan suara kencang? Atau bunyi mesin serut kayu? Atau suara klakson yang terus-menerus? Jawab ya. Jadi, sebenarnya apa sih polusi suara itu? Sini, Minsi kasih tahu. Jadi, polusi suara merujuk pada keberadaan suara yang tidak diinginkan atau berlebihan di lingkungan sekitar kita. Meskipun dianggap sebagai masalah lingkungan fisik, polusi suara juga dapat memiliki dampak terhadap kesehatan mental seseorang. Dalam perspektif psikologi lingkungan, polusi suara dianggap sebagai salah satu faktor stresor lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan psikologis dan mental seseorang. Nah, sekarang Sobat Si sudah tahu kan apa itu polusi suara? Kalau Sobat Si udah tahu apa itu polusi suara, ayo sekarang tebak-tebakan sama Minsi. Menurut Sobat Si, daerah di Indonesia mana sih yang terdampak polusi suara? Ayo jawab. Nah, jadi daerah yang terdampak polusi suara itu ada di Jakarta. Yap, Jakarta, ibu kota negara. Jakarta merupakan kota metropolitan yang padat penduduk, memiliki lalu lintas yang padat, serta banyak sekali aktivitas bisnis dan industri. Orang-orang di Jakarta seringkali terpapar oleh kebisingan yang tinggi, terutama di sekitar pusat kota atau daerah dengan lalu lintas yang padat. Suara klakson, suara kendaraan, serta kebisingan dari aktivitas konstruksi serta industri dapat menyebabkan stres penduduk setempat. Mereka mungkin saja merasakan tegang, lelah, dan mudah marah akibat suara yang bising yang terjadi secara terus-menerus. Paparan polusi suara yang berlebihan di Jakarta juga dapat menyebabkan timbulnya gangguan pendengaran. Suara lalu lintas yang terjadi secara terus-menerus dan suara bising lainnya dapat berdampak negatif untuk pendengaran menerus penduduk. Gangguan pendengaran dapat mempengaruhi komunikasi, interaksi sosial, dan kualitas hidup. Pemerintah dan otoritas setempat di Jakarta telah mengambil alih langkah-langkah untuk mengurangi polusi suara, seperti mengatur lalu lintas, meningkatkan kesadaran akan pentingnya lingkungan yang tenang, dan mengimplementasikan aturan pembatasan kebisingan. Meskipun demikian, polusi suara masih merupakan masalah yang signifikan di kota ini, dan upaya yang lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, dari Sobat Si tadi, siapa nih yang jawab Jakarta? Ayo angkat tangan. Selamat, Sobat Si benar. Ngomong-ngomong dari penjelasan mengenai polusi suara tadi, ada kata yang bilang bahwa dampak polusi suara itu dapat menyebabkan kesehatan mental. Wah, kira-kira apa saja ya? Jadi, ada dampak dari polusi suara untuk kesehatan mental. Sini, dengerin Minsi jelasin nih. Suara yang intensitasnya tinggi atau bising dapat menyebabkan gangguan dalam kehidupan sehari-hari.
Karena mencemari lingkungan, polusi suara dapat menyebabkan gangguan dalam kehidupan, seperti gangguan tidur, gangguan pendengaran, penyakit kardiovaskular, gangguan hormon, dan meningkatnya indensi diabetes. Jika polusi suara itu berdurasi lama dan intensitasnya tinggi, menyebabkan seseorang mengalami stres. Suara bising yang konstan dapat mengganggu ketenangan dan memicu respon dalam tubuh. Paparan yang terjadi secara terus-menerus terhadap polusi suara dapat menyebabkan stres. Suara-suara yang mengganggu dan tidak diinginkan dapat meningkatkan hormon seperti hormon kortisol pada tubuh. Stres yang berkepanjangan dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan tidur. Polusi suara dapat mengganggu tidur yang baik dan berkualitas. Suara bising yang ada di lingkungan sekitar tidur dapat menyebabkan kesulitan untuk tidur, membuat kita terbangun di tengah malam, atau tidur menjadi tidak nyenyak. Kurangnya kualitas tidur dapat mempengaruhi kesehatan mental, yaitu meningkatnya risiko depresi, kecemasan, dan kurangnya konsentrasi. Paparan polusi suara yang terjadi secara terus-menerus dapat mengganggu konsentrasi dan fokus seseorang. Hal tersebut dapat mempengaruhi produktivitas, kinerja pekerjaan, dan kemampuan belajar. Gangguan konsentrasi yang berkepanjangan juga dapat menyebabkan frustasi dan penurunan kesejahteraan mental. Selain dampak tersebut, polusi suara juga dapat menyebabkan gangguan pendengaran. Paparan suara yang bising yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran yang diakibatkan oleh polusi suara dapat mempengaruhi kesehatan mental karena dapat menyebabkan isolasi sosial, kesulitan berkomunikasi, dan depresi. Wah, dampaknya ngeri juga ya sobat sih. Terus, gimana ya lingkungan yang baik buat kesehatan mental kita? Lingkungan yang mendukung kesehatan mental adalah lingkungan yang tenang, nyaman, dan memungkinkan seseorang untuk merasa rileks dan fokus. Keheningan adalah elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan mental. Terlalu banyak kebisingan dapat menyebabkan stres, kelelahan, dan kesulitan konsentrasi. Mencari tempat yang tenang atau menggunakan alat bantu seperti headphone atau sejenisnya dengan fungsi pembatas kebisingan dapat membantu mengurangi gangguan suara yang tidak diinginkan. Lalu, menyediakan ruang pribadi yang tenang dan bebas gangguan juga dapat membantu seseorang untuk merasa nyaman dan aman. Ruang privasi ini dapat berfungsi sebagai tempat untuk beristirahat, meditasi, atau melakukan aktivitas yang menenangkan. Memiliki kendali atas suara yang di sekitar kita adalah penting untuk kesehatan mental. Dalam beberapa situasi, memakai headphone atau sejenisnya dapat membantu mengendalikan suara yang masuk ke telinga. Pada saat lain, mendengarkan musik atau suara alam dengan volume yang sesuai dapat membantu menciptakan lingkungan yang diinginkan. Minsi, aku mau nanya nih. Minsi mau jawab nih. Gimana ya Minsi, kalau udah terlanjur ada di daerah yang terdampak polusi suara? Nah, Minsi kasih beberapa tips nih buat sobat si yang udah terlanjur berada di daerah yang terdampak polusi suara. Dengerin. Beberapa tindakan fisik dapat diambil untuk mengurangi polusi suara di lingkungan sekitar. Ini termasuk pemasangan jendela dengan isolasi suara, penggunaan bahan penyerap seperti karpet atau planel dinding berpori, dan pemasangan pintu atau dinding yang kedap suara. Nah, selanjutnya, menerapkan zonasi adalah cara yang efektif untuk mengurangi dampak polusi suara. Zonasi melibatkan pembagian ruang atau wilayah menjadi zona dengan tingkat kebisingan yang berbeda. Misalnya, di rumah, Anda dapat menetapkan area tidur sebagai zona yang tenang dan bebas dari gangguan suara. Nah, sekarang udah tahu kan mengenai polusi suara itu? Semoga yang udah Minsi bagiin bisa nyantol di otak terus ya. Minsi pamit dulu, terima kasih buat Sobat Si yang udah dengerin sampai sini. See you, bye-bye!